sebetulnya Pak Prabowo itu merasa dengan masuknya Gibran dalam pikiran dia, ini adalah kesempatan emas buat dia. Karena pasti Jokowi itu akan menggunakan eksekutif power dia ya, dan melakukan apa yang disebut executive orders dia juga ya, untuk kemudian bisa melakukan apa saja ya, untuk bisa memenangkan sang anak ya. Kenapa demikian ya? Itu yang jelas ya, kalau kita lihat drama pertama ya, ketika dia mengumpulkan para relawan Jokowi ya, whatever the names ya, itu banyak sekali. Dan kemudian komando dia adalah ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu ya. Itu masih nanti dulu ya. Walaupun dia bilang calon presidennya ada di sini. Maksudnya ada Ganjar waktu itu situ. Dan Anda tahu itu drama pertama ya. Bagaimana dia memutar suatu arah dari relawan dia sendiri ya. Dari yang tadinya mendukung dia menjadi mendukung Prabowo ya. Yang tadinya juga mendukung Ganjar, dia tarik habis gitu. Yang kedua ya, bagaimana dia juga kemudian memanipulasi ya, dan menjalankan politik ketakutan terhadap pimpinan-pimpinan partai politik yang dalam tanda kutip memiliki persoalan hukum ya. Dan ini bukan cuma pada tingkatan tinggi di pusat, tapi juga di daerah ya. Karena saya dengar ketika Mas Ganjar ke Bali, itu rupanya ada juga caleg-caleg dari PDIP ya, ini Pak TB Hasanuddin mungkin juga udah tahu soal itu ya. Ternyata tidak hadir di dalam pertemuan itu. Dan saya mendapatkan informasi mereka tidak hadir karena diancam. Kalau kamu hadir nanti persoalan-persoalan bagaimana kamu melakukan korupsi di DPRD di daerah itu ya, yaitu di Bali ya, akan diungkap ya. Ini contohnya aja. Kemudian kita lihat juga ya, bagaimana dia juga memanipulasi Mahkamah Konstitusi. Karena dia tahu persis ya, mau benar mau enggak, mau due proses mau enggak, sekali itu diputuskan, sekali palu itu diputuskan, itu namanya menjadi itu final and legally binding. Ya, makanya Jimli Asidiki juga tidak punya jalan lain ya, walaupun beberapa ahli hukum dari Pajajaran atau juga dari teman-teman yang ada di Jakarta itu mengatakan masih bisa selama 2 kali 30 hari itu belum tertutup. Maksud saya karena pencetakan kartu suara atau surat suara itu bisa dilakukan 60 hari menjelang hari H. Jadi masih mungkin. Pertanyaannya apakah kemudian Mahkamah Konstitusi yang sekarang ada 8 orang itu akan melakukan itu atau enggak. Ya, ini yang lagi-lagi ya, yang kenapa kemudian akhirnya beliau itu tetap kekeh dengan mencalonkan anaknya, karena kebetulan, ini maaf Pak Biantoro ya, karena kebetulan pimpinan Polri itu menjamin keamanan, menjamin kemenangan juga 51% dalam satu putaran. Dan sekarang dia melakukan itu melalui bagaimana supaya orang itu percaya, yaitu melalui Posters itu penyelenggara survei. Semalam saya ada di acara Indonesia Lawyers Club ya. Itu ternyata teman saya alumni dari UI juga, cuma dari Fakultas Psikologi, Muhammad Khodari, dia mengatakan ini kecenderungan satu putaran 51% bisa tercapai. Cuma akhirnya dia keceplosan. Kenapa keceplosan? Karena dia bilang saya akan terus berjuang di lapangan, dia bilang untuk kemudian meyakinkan rakyat harus memilih Prabowo Gibran supaya tercapai 51% satu putaran gitu ya. Terus saya tanya sama beliau kan, lo tuh pollsters atau aktivis, saya bilang itu. Atau konsultan politik ya, karena dua hal itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pembuat survei gitu ya. Jadi itu, dan saya melihat ya bagaimana misalnya kasus di Gianyar ya, kemudian kasus di Pematang Siantar, kasus di Medan, termasuk kasus Gresik yang kata seorang anggota
Partai Gerindra ya, calon-calon legislatif dari partai kita mengatakan itu bukan polisi yang bikinin, itu punya saya kan. Pertanyaan saya, apakah seorang calon anggota legislatif untuk daerah seperti Gresik itu membutuhkan baliho sedemikian banyaknya ya? Padahal Anda tahu, nih saya ngomong terus terang aja, untuk bikin baliho yang besar itu Pak ya, Pak Bernard mungkin nggak tahu, itu biayanya berikut pajak ya, yang besar nih 25 juta. Yang gede, bukan kalau ini nih masih yang pokoknya yang di itu billboard tuh ya. 25 juta 1 bulan ya, 1 bulan. Terus kalau yang kecil yang di pinggir-pinggir jalan itu berikut pajaknya 15 juta. Can you imagine kalau Anda bikin 10 aja ya, itu udah berapa? 250 juta. Kalau Anda bikin 100, itu udah berapa? Anda hitung aja lah. Ini kalau Mbak Koni bisa ngitung ya. Kalau kemudian jumlahnya ribuan, Anda bisa bayangkan kira-kira berapa miliar rupiah dibuat oleh seorang anggota legislatif dari Gresik ya. Itu yang kalau saya cuma ngomong gitu ya. Nah begini, saya sangat marah ya. Kenapa saya sangat marah? Karena buat saya seorang presiden itu yang tahu ya, yang setiap bulan itu mendapatkan laporan dari Gubernur Lehmanas ya, Andi Wijayanto mengenai perkembangan situasi nasional ya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Dia paham benar kira-kira berapa kali pemilu lagi kita akan mencapai demokrasi yang mature lah ya. Itu kalau menurut Andi ya, itu antara 7 sampai 9 kali pemilu. Kalau 7 itu berarti sampai 2029 kita jadi mature demokrasi. Tapi kalau itu misalnya 9, itu berarti ditambah 10, 2039. Nah, seorang presiden yang menjadi idola rakyat, yang menjadi orang yang dipikir ini adalah kita, bukan cuma sekarang menjadi Raja Jawa ya, itu kalau teman saya enggak kelar, dia bukan Raja Jawa, dia Raja Nusantara kan. Kenapa demikian? Karena kekuasaannya bukan cuma di tanah Jawa tapi juga di Nusantara. Dan menurut saya beliau itu bukan cuma seorang presiden yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang, oleh lembaga legislatif dan yudikatif, tapi dia sudah sampai tingkat di dalam pemikiran dia, menurut saya itu adalah negara adalah saya, seperti saya tulis di media Indonesia ya. Kenapa demikian? Dia nggak bisa lagi mendengarkan orang ngomong apa. Dia udah tertutup telinganya, dia udah tertutup matanya untuk bisa melihat bagaimana masa depan Indonesia. Dan buat saya, ini penutup aja ya. Beliau adalah orang yang merusak masa depan anak-anak bangsa kita. Beliau adalah orang yang kemudian memutar balik arah reformasi kita mundur lagi lebih dari 25 tahun yang lalu ya. Beliau juga adalah orang yang tidak peduli pada demokrasi. Dia nggak peduli pada reformasi, hanya untuk menjadikan sang putra sulung menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dan mungkin beliau juga berharap supaya Pak Prabowo yang memang sudah memiliki persoalan kesehatan ya, mungkin dia pikir supaya dia punya masa jabatan presidennya nggak lama ya. Tapi menurut saya seperti saya bilang itu, kalau Prabowo ternyata tetap sehat, jangan berharap yang namanya Gibran Raka Buming Raka akan diajukan oleh Prabowo untuk menjadi calon presiden pada 2029 kalau menang ya. Nah ini jadi kenapa demikian? Saya bilang bahwa biar gimana pun Gibran itu bukan anak kandung Gerindra. Gibran itu bukan anak kandung Golkar. Gibran itu cuma anak kos ya. Anak kos ya yang disodorkan oleh bapaknya untuk sementara tinggal di Golkar atau di Gerindra tersebut. Nah makanya ini juga nih untuk Pak DP nih, kebetulan ada di sini, nih Ketua DPP PDIP, Pak jangan terus-terusan mengambil anak kos menjadi kader utama di dalam Partai Demokrasi.